Mariam Simanjuntak tak bisa menyamarkan amarahnya di hadapan media. Ibunda Aldila Jelita itu langsung menyemburkan kemarahannya kepada Indra Bekti dan Aldila Jelita yang kembali rujuk tanpa restu darinya. Sebagai ibu, Mariam merasa dilangkahi karena tidak dilibatkan dalam ijab kabul yang dilangsungkan di pengadilan agama. Dan inilah luapan kemarahan Ibunda Aldila yang merasa tak dilibatkan dalam keputusan rujuk antara Aldila putrinya dengan Indra Bekti sang menantu. Dila pikir saya itu main-main. Saya tidak pernah main-main karena andai saat itu Dila bilang please don't say like that mom gitu kan, ada pertimbangan buat saya. Tapi the time Bekti and no Bekti Dila challenge me, buka aja kalau mau, saya takut. Dila kan bilang seperti itu. Oke, right now Bekti saya sudah remind, jangan pernah dekat lagi sama Dila. Oke, dan dia berani, ya kan, tapi tetap aja dia nggak terus terang, ya kan, waktu tanggal 25 sudah ada di catatan nikah, ya kan, and then ini Baron juga bilang itu bukan, itu hanya pertemuan biasa, it's a bullshit, all things talk liar, I hate that. Even Indra Bekti, si Indi Baron dulu close sama saya, dia mau bilang apa saya, it's whatever, sekarang perang sudah dinyalakan, saya cuma benci sama kalian ini. Kenapa sih ngejar-ngejar, ya kan, kasihan cucu saya gitu loh. Dan juga kesel sama Dila dan Bekti, kalau dia berbuat salah, duduk bareng hadapin di sini. Oke, I wanna talk, apa pertanyaan kamu, jawab semua, ini kan perbuatan dia. Ya, kita belum mau komen tentang itu. Nanti kalau memang udah ada pembicaraan selanjutnya, baru ya kita mau komen ya, nanti ya. Saya berpikir apakah saya harus mengalah untuk Aldila, tapi it's been already broken, sudah pecah, telur ini sudah pecah. Ismin, kalau telur sudah pecah, kamu bisa sambung. Ismin, kamu bisa, telur itu ya digoreng, Ismin, dan kalian sudah menggoreng kan, iya digoreng aja sudah gitu lah. Ismin, udah, it's too late, dan Dila bilang, no comment, Ismin bohong, Ismin pengecut, Ismin udah kamu ambil keputusan sebelum menikah tanggal 25 Agustus dengan pakaian rapi, dipercantik seperti pengantin, is bullshit. Itu topeng Dila, nggak punya malu aku pikir. Komunikasi sama Kadila sekarang gimana, Mam? What? Sama Kadila komunikasinya sekarang? What? Komunikasi sama Dila. I said already block finish. Mam. Ya enggak, mohon maaf ya, enggak, aku nggak mau ngomong. Namanya gimana, Pak? Enggak, aku nggak mau ngomong apa-apa ya. Biarlah kami akan apa namanya gimana ya? Ya intinya kita nggak mau komen apapun ya, nggak akan komen apapun. Jadi dan malam ini juga kasihan anak-anak, dilihat aja anak-anaknya sekarang gitu. Ya, makasih dulu ya. Ya. Entah apa yang mengganjal hati sang bunda, sampai-sampai ia begitu benci pada Aldila putrinya yang menerima ajakan Indra Bekti untuk kembali merajut hubungan yang sempat retak. Bahkan Mariam sampai curiga kalau ada kekuatan mistik di balik rujuknya Indra dengan Aldila. Wanita yang sudah lanjut usia itu pun mengungkap tentang mimpi buruk dan mengerikan sebelum Aldila kembali ke pelukan Indra. Yang dari mimpi itu sendiri? Ya, saya mimpi. Oh, tapi bukti-bukti No, sorry kalau ada yang merasa tercemar, saya minta maaf. Tapi sis, aku bilang kan pertama, this is my mother feeling saya seperti itu. Karena anak saya nggak bisa mendadak gila kan, kecuali dia jatuh. Si Bekti kan kadang-kadang gila, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Sekarang pura-pura, aku nggak ingat ya. Tapi waktu dia di bawah sadar, apa yang dia diucapkan ke saya? Semua rahasianya jelas, dia ngomongin, oh my God. Sampai si bilang, saya nggak mau balik lagi, geli saya dengarnya. Tapi dia sebulan dia balik lagi, dia nggak geli. Sikap dan pernyataan keras Ibunda Aldila mencuatkan satu pertanyaan besar. Mungkinkah ada sesuatu yang dilangkahi Indra saat berjuang meluluhkan hati Aldila? Diketahui sejak bercerai dengan Aldila, Indra Bekti terus berjuang merebut kembali hati istrinya itu. Tapi Aldila tidak begitu saja luluh. Ia memberikan sejumlah syarat kepada Indra jika ingin rujuk. Dan rupanya Indra menyanggupi, sehingga kini Aldila kembali ke pelukan presenter yang pernah merajai dunia pertelevisian dulu.
Yang mengejutkan, kabar rujuk itu disertai kabar bahagia tentang kondisi Aldila. Disebut-sebut Aldila kini tengah berbadan 2. Kontan saja kabar yang belum bisa dikonfirmasi ini membuat Ibunda Aldila shock dan semakin geram. This is bullshit. Aku bilang Dila dengan suaminya pembohong. Dari mana kamu sekarang dia tambah aib lagi? Sudah aib yang tidak terbolehkan sama Tuhan, ditambahkan aib. Boleh nggak punya anak di luar nikah? Ya kan dia bercerai 3 bulan yang lalu. Terus kemarin baru nikahnya. Berarti kan pas waktu cerai, ya kan? Waktu cerai 3 bulan apa dia berhubungan lagi di waktu haram itu. Terus dia menikah kan 25 Maret terus langsung jadi hamil. Dila termasuk orang yang susah hamil. Kalau memang hamil bilanglah di media, saya hamil. Tunjukin test pack-nya, ini saya hamil dan sudah berapa bulan. Tunjukin nama saya anaknya siapa. Jangan bikin ulah deh. Terus baru balik terus hamil. Gimana ceritanya? Anak siapa itu? Jangan aneh-aneh deh. I'm not sure. I cannot give the guarantee. Ya kan? Dila mau urus saja dengan caranya Dila, kita lihat. Ismin, kalau memang Allah berkehendak, jadilah anak di dalam rahimnya. Apakah statusnya apa? We don't know. Saya tidak tahu, ya kan? Tinggal Dila terima aja azab 1, azab 2, azab 3 kayak sinetron. Tidak hanya kepada Dila dan Bekti, Maryam Ibunda Aldila juga melampiaskan kemarahannya kepada 2 sahabat Indra, yakni Arie Untung dan Indy Barens. Maryam menduga ada peran mereka di balik rujuknya Aldila dan Bekti. Kepada Arie, Maryam pun memberikan pesan agar Arie memandikan Indra 7 kali agar bersih dari pengaruh ilmu hitam. Udah jangan banyak omong deh. Dia kan orang-orang baru masuk Islam baru. Apa terus si Dila itu anaknya dia, adiknya dia. Don't talk too much. Gitu loh. Dia mau mendukung dengan doanya dia. Bawa si Bekti setiap hari. Kalau di pengajian dari kemarin itu aku bilang Bekti ikutnya grup mereka. Ya kan, istrinya Shirin Sungkar, suaminya tuh ya kan, banyak-banyak ustadz-ustadz muda yang kumpul. Dia mana mau, mana tertarik. Dia kalau ngaji nanti itu ikra. Ya kan, dan yang sok tahu bilang bla bla bla, stop your mouth, itu aja, don't too much, ya kan. Jadi jangan banyak mulut, jangan banyak bicara. Kalau kamu bisa tuntun si Bekti, tuntun. Nggak bisa, jangan komentar saya, just like that. Hey Arie Untung, jika kau benar mengatakan ini, kamu support, kamu perbaiki si Bekti. Mandikan dengan air 7 kali, ya kan, dengan tanah, selesai, udah bersih, masukkan dia ke masjid. Belajar dari mulai itu apa? Jaya and something. Dia nggak bisa baca Al-Quran kan si Bekti. And then saya tidak pernah bohong, tidak pernah bilang seperti lagi tadi pagi komen dari Libaran Bekti tidak punya utang segitu. Ayo bukti-buktikan. Sekarang kalaupun misalnya Bekti banyak utang, emang kenapa? Dan wajah-wajah lu juga pasti pada yang punya utang kan? Emang kenapa? Emang dosa kalau punya utang? Jadi kalau menurut aku gitu, utang piutang setiap rumah tangga sah-sah aja sih gitu loh. Tapi kalau sampai Bekti sekarang dijudge bahwa dia punya utang 2,4 miliar, aku tiap telepon sama Bekti emang ngomong gini, Bekti, lu gila lu utang sampai segitu, sampai Bekti tuh ngakak. Utang dari mana Tendi? Gue berarti gue udah kaya banget atau gue udah miskin banget istilahnya gitu. Dan masalah rumah yang dijual itu nggak ada hubungannya dengan diagunkan ke bank. Pada saat mereka bercerai, Bekti dan Dila memang sudah memutuskan rumah ini akan dijual. Bukan karena apa-apa, karena kan mereka udah nggak bersama kan di satu atap, jadi rumah itu sebaiknya dijual. Jadi jangan dikait-kaitkan bahwa itu hubungannya dengan agunan bank dan lain sebagainya. Mungkin orang tua punya banyak cara ya untuk bisa protek ke anak-anaknya. Kita mungkin ada ibu di sini yang juga punya cara untuk bisa memprotek anak-anaknya. Anak-anak jangan sampai sakit hati, anak-anaknya jangan sampai susah, jangan sampai jatuh. Setiap ibu pasti punya cara untuk bisa menunjukkan rasa cinta sama anak-anaknya. Tapi ya aku nggak bisa berkomentar banyak kalau ada beberapa hal yang sekarang ini jadi highlight orang-orang bahwa tidak disetujui oleh orang tuanya Dila dan sebagainya. Ya itu balik lagi ke yang menjalankan dan yang harus menerima situasi yang kurang begitu nyaman. Kemarahan Maryam barangkali perlu dipahami, tapi pilihan Aldila untuk kembali ke pelukan mantan suaminya juga bukan sesuatu yang pantas dikutuk. Lantas secara agama, bagaimana seharusnya pandangan Ustadz Dery Sulaiman terkait rujuknya Indra dengan Aldila?
Jadi kalau seandainya itu mereka memang secara syariat ketentuan persyaratan untuk remarry, untuk nikah lagi, berujuk lagi itu oke, nggak ada masalah Bang. Cuman masalahnya kita kan nggak tahu nih, yang tahu kan Bang Indra sendiri, apakah mereka sudah tanda nikah atau belum? Yang tahu kan Dila. Tapi kalau dan masalah ibu yang menghalangi tadi, seorang istri itu milik suaminya Bang. Ya, itu harus taat kepada suami tanpa harus melukai hati ibunya juga. Ya, jadi kalau suami itu milik ibunya. Mana kalau seorang ibu dari seorang laki-laki meminta anaknya untuk menceraikan istri dengan alasan syar'i, maka wajib suami tadi menceraikan istrinya. Ya, kalau marah, ya marah jangan dibawa ke media lah, kasihan didengar anak-anak, nggak bagus, enak kedengar. Itu kalimat kan berbangan kan, itu jahat, itu itu jahat, itu jangan sampai itu ucap. Antum titit nanti di berita itu terus didengar, nggak pantas didengar. Ya itu aib, dan siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang membuka aib saudara muslimnya, Allah akan buka aib di dunia dan akhirat. Hati-hati ya, hati-hati ya, jangan bicarakan aib orang, karena orang juga punya mulut dan kita juga punya aib. Ini penting nih Bang ya, penting ya, untuk himbauan buat para orang tua, para mertua ya, kita jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak kita ya, karena jangan sampai nanti asbab perkataan kita malah anak kita menjadi janda, malah anak kita diceraikan suaminya, malah ataupun sebaliknya. Nah, maka cukup memberikan masukan saja, dan anak-anak juga jangan menceritakan keburukan pasangan kalian kepada orang tua kalian atau kepada mertua kalian. Ini bahaya ini. Nah, jadi ini nasihat saya juga buat pasangan yang menikah ya. Bagaimanapun permasalahan rumah tangga, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Cukup kalian berdua dalam kamar, kemudian kalau datang tamu senyum lagi. Nah, karena kalau menceritakan masalah rumah tangga orang ketiga sudah ikut campur, maka jarang-jarang itu rumah tangga bisa berlanjut Bang. Nah, banyak terjadi perceraian, kenapa? Karena orang ketiga sudah ikut ambil bagian, sudah ikut memberikan masukan-masukan dalam pernikahan. Maka kalau ada mau curhat, di mana curhatnya? Di atas sajadah tempat curhat terindah ya, di atas sajadah tempat curhat terindah, bukan di sosmed, bukan kepada siapapun. Curhatlah kepada Allah. Insya Allah selamat rumah tangga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.